Pengajian malam ini sudah di ujung surat At-Taubah ya. Tinggal 2 ayat kalau nggak salah. Jadi surat At-Taubah itu ada 129 ayat. Malam ini 128, 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, kalau kita baca Al-Berjanji itu pasti ketemu ayat ini. Jadi ayat ini ya sebagai ayat tentang kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ya dunia Arab ya sebelum kehadiran Nabi Muhammad itu dalam keadaan zulmah, kegelapan. Ya gelap, ya mereka menyembah berhala, gelap, tidak ada norma sosial itu. Seperti banyak bayi wanita yang dibunuh ya. Kemudian riba ya di mana-mana. Terus jualan tipu menipu itu sudah hal yang biasa. Ngurangin timbangan itu sudah biasa. Minum-minuman itu sudah biasa. Saling bunuh itu sudah biasa itu. Menyembah berhala itu sudah biasa. Jadi ini yang disebut dzulumah, dalam kegelapan. Maka setelah era ya kegelapan ini, kemudian datanglah ya seorang nabi yang akan menjadi penutup ya dari nabi dan rasul. Dan sesudah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi. Itu. Andai nanti ada kedatangan Nabi Isa di akhir zaman, itu pun syariatnya tetap menggunakan syariat Nabi Muhammad. Ya, di dalam kitab Al-Futuhat itu saya baca penjelasan seperti itu. Andai nanti di akhir zaman sampai Nabi Isa dibangkitkan kembali ke dunia ya, karena untuk melawan Dajjal itu pun syariatnya tetap yang dipakai syariat Nabi Muhammad, bukan syariat saat Nabi Isa dulu gitu. Ini. Laqad ja'akum ya, di sini kalimatnya menarik kalau dikaji dari sisi ilmu balaghah ya, ilmu nahwu. Ini ada qad masuk fi'il mandi terus ditambah lam tauhid. Ya, ini menunjukkan ya taukid takkid, yaitu ya benar-benar ya penting banget itu. Tidak pakai kalam yang biasa. Sungguh telah benar-benar datang ya kepada kalian. Nah, kum ini pada saat ayat ini diturunkan ya tentu kumnya konteksnya adalah zaman Arab ketika jahiliyah. Ternyata kum ini universal sampai abad sekarang ya. 14 abad kemudian tetap kum ini masih relevan bahkan sampai akhir zaman. Ya. Jadi hitopnya kum ini ya umat Nabi Muhammad, baik yang saat Nabi masih hidup yaitu pada periode Nabi berjuang di Mekah dan di Madinah, termasuk umat-umatnya yang
di zaman sekarang yang tidak pernah berjumpa, tapi begitu dahsyatnya mencintai dan mengamalkan ajarannya. Maka umat-umat inilah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kan Rasulullah pernah bersabda, ya, beliau merindukan ya, umat. Kemudian ada sahabat yang menjawab, bukan kan aku ini umatmu ya Rasul? Bukan, kamu sahabat. Terus siapa mereka ya Rasul? Yaitu mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi dia meyakini, mengimani, mencintaiku. Ya. Ini adalah umat-umat yang dirindukan. Jadi seperti umat Islam di zaman sekarang ini kan tidak pernah bertemu Kanjeng Nabi karena sudah 14 abad, tapi memiliki rasa mahabbah kepada Nabi sangat tinggi. Diwujudkan dalam bentuk menjalankan syariatnya, ya, dan juga ketaatan dalam menjalankan tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi. Dan ditambah dengan istiqomah membaca sholawat sebagai ya, ungkapan kerinduan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebab sholawat yang dibaca oleh umat Nabi Muhammad, ya, itu ya pasti tu'radu alayya, ya. Jadi aksiru sholatakum, perbanyaklah sholawatmu alayya atasku. Ya, fa innaha, maka sesungguhnya sholawat tu'radu alayya, itu akan dilaporkan oleh malaikat, disampaikan alayya kepadaku. Itu kenapa kita harus bersholawat, supaya nama kita itu ya masuk dalam hitungan umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan bukti sholawat yang setiap hari kita ucapkan, itu akan semakin menguatkan mahabbah kita kepada Nabi. Dan sesuai dengan janji Nabi, ya, man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Jadi orang-orang yang istiqomah di dalam sholawat, ya, inilah orang-orang yang diberikan anugerah karena ada mahabbah, cinta, ada sauk, kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Gitu. Tapi sebaliknya ada juga umat Nabi Muhammad yang hatinya mati, ya. Dibacain sholawat dianggap bid'ah, ya, panas. Gitu. Ada yang menghormati maulud Nabi kelahiran, panas. Jadi ekspresi kecintaan dan benci itu sudah nampak di situ. Jadi orang yang mencintai Nabi, dia akan berusaha bagaimana ekspresi kecintaannya itu diwujudkan, ya, dalam bentuk menjalankan syariatnya, dalam bentuk ya menghormati kelahirannya, dalam bentuk membaca sholawat kepada Nabi. Tapi orang yang hatinya tidak ada mahabbah, mungkin syariatnya dijalankan tapi mahabbah kepada Nabi tidak ada, ya, maka dengan dalil-dalil yang sebenarnya ya sangat lemah, kemudian menuduh itu kan perbuatan bid'ah gitu. Ini sebenarnya penyakit yang bisa menyebabkan matinya mahabbah kepada Nabi. Apa sih dosanya kalau orang baca berjanji, toh di situ bukan bagian dari ibadah mahdhoh, ya, dan di situ ada membaca biografi Nabi. Kalau biografi dibacakan, kita akan tahu sejarahnya, akan menambahkan kecintaan kita. Dan di situ juga ada sholawat dan doa, gitu. Ditambah lagi ada tausiah, mauidhah. Nah, tentu ini melengkapi dari rangkaian peringatan Maulid Nabi. Jadi ini sebagai ekspresi mahabbah. Kalau ada orang yang tidak suka,
yaitu pertanda berarti hatinya sudah mulai redup mahabbahnya, bahkan bisa mati. Satu sisi dia menganggap orang yang selalu mengamalkan sunnah, tapi sisi lain ada virus-virus yang menggerogoti, yaitu mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi laqad ja'akum, sungguh ya benar-benar telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul, bil mu'jizati, dengan mukjizat, ad-dhahirati, yang dohir. Jadi mukjizatnya jelas, yaitu Al-Qur'anul Karim yang sudah 14 abad tetap terjaga. Setiap ada orang ingin melakukan penyimpangan, ya, melakukan sengaja ingin membelokkan Al-Qur'an, pasti konangan. Kenapa? Karena Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ayatil bahirah muntasyiun, dan ayat-ayat yang ya nyata, terang benderang. Jadi dakwah Islam, ya kalau kita lihat peta dunia saat ini, itu sekarang di Eropa, di Amerika, bahkan di Afrika itu hampir ya dakwah Islam sudah mulai bisa masuk ke semua, ya hampir di seluruh dunia gitu. Eropa yang dulunya antipati dengan Islam, kalau kita ke Eropa itu sudah banyak komunitas Muslim juga, ya mulai dari Inggris, ya kemudian Spanyol, dan itu sudah mulai banyak komunitas-komunitas Muslim. Jadi Islam benar-benar akan menjadi cahaya pelita bagi dunia ini. Min anfusikum, yaitu dari dirimu, ya, wa jinsikum, dan yaitu dari manusia yang asal mulanya jenisnya sama seperti kamu. Kan Rasulullah itu ya sama seperti kita, ya, beliau basarum mislukum, manusia secara basari sama seperti pada umumnya. Itu. Wa min ghayati sufqatihi wa marhamatihi, dan ya banget sufqah. Sufqah itu ya rasa welasnya, rasa cintanya. Ya, Nabi itu sangat mencintai umatnya. Nah, ini sudah dibuktikan ya, 2 hadis. Tadi yang pertama, aku sangat merindukan umatku. Gitu. Siapa ya Rasul? Yaitu mereka yang tidak pernah melihatku tapi mencintaiku. Yaitu ya orang-orang yang hidup yang pada zaman sekarang dan seterusnya. Yang kedua, ketika Nabi akan wafat, ya, itu yang diingat siapa? Ya umati. Gitu. Nah, ini yang disebut Rasulun min anfusikum azizun. Gitu. Jadi akan datang seorang Rasul dari ya jenismu, ya, dari unsur manusia sebagaimana dirimu. Beliau yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Azizun alaihi aisyakun syadidun, yaitu ya, berat atau kerinduan yang sangat besar sekali. Ma'anitum, dari derita yang kamu alami. Ya, anitum waliqaikum al-makruh, yaitu perjumpaan kamu yang tidak diberikan. Idhiya min amaratil kufri wasyri wa adamil ito'ah wal inqiyad bi awamirillah wa nawahi. Lah, ma'anitum ini maksudnya dengan kehadiran Nabi ini, satu sisi ada umat yang sangat bahagia, seperti kayak Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang itu termasuk sahabat yang mencintai Nabi. Tapi ada juga yang sangat tidak suka, yaitu sangat menderita, seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu.
Jadi ma'anitum ini maksudnya yaitu penderitaan yang dialami yaitu oleh Abu Jahal, Abu Lahab karena sebab kekufuran mereka yang tidak mengakui kenabian Nabi dan kesyirikan mereka yang menyembah berhala, diajak bertauhid kepada Allah dia menolak, wa adamul ito'ah dan tidak mau mentaati apa yang menjadi ajakan Nabi, wal ingkiyat bil amamirillah wan nawahi ma'an. Jadi tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Itu juga ada pada zaman Nabi, yaitu ma'anitum, orang-orang yang merasakan penderitaan batiniahnya. Itu di zaman sekarang juga sama, ya, ada orang-orang yang selalu mencari salah, ya, celah, ya, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum, harisun, ya, sangat mengingatkan, alaikum atasmu, ala imanikum, yaitu maksudnya atas imanmu, wa islamikum dan Islammu. Jadi dengan kehadiran Nabi ini, ya, dapat menambah keimanan kita, ya, dapat menyempurnakan keislaman kita, wa islahi halikum dan dapat memperbaiki keadaan kita. Contoh, ya, seperti kalau di Jawa, ya, dulu masyarakatnya penyembah, ya, istilahnya pemeluk Hindu Buddha dan animisme dinamisme itu kan dalam posisi, ya, menyembah sesuatu selain Allah. Kemudian datanglah Wali Songo, kemudian diajarkan ajaran Nabi yaitu tentang tauhid. Akhirnya kita bisa mengetahui siapa Tuhan kita, ya, kemudian kita bersyahadat. Terus selanjutnya kita bisa menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian ditambah lagi kita diajari ilmu-ilmu tasawuf yang gunanya untuk memperbaiki diri. Kemudian kita praktekkan dalam ilmu thariqah. Akhirnya islahu halikum benar-benar kita rasakan. Yang dulunya pemabuk, ya, menjadi ahli ibadah. Yang dulunya ahli maksiat menjadi ahli taat. Nah, ini islahi halikum. Ada progres yang selalu menjadi lebih baik. Jangan sampai menurun. Sekarang udah baik ahli taat, kemudian, ya, dipepet oleh iblis, ngikutin bisikan iblis. Akhirnya semakin jauh, ya, akhirnya berpaling dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi harus punya kesadaran ketika iblis sedang menggoda, ya, jangan terus diberikan kesempatan, harus dilawan. Lawannya apa ya? Dengan kesungguhan. Iblis memberikan bisikan, nah, sholat entar. Ini kalau diikutin bablas nggak sholat. Ini berarti kita sudah terjebak, ya, kena tipu daya iblis. Tapi kalau kita sadar, ini bisikan iblis, lembut, nggak terasa. Tapi kalau kita sadar, tidak, saya harus sholat, saya harus bangun, saya harus bangkit, ya, ada perlawanan. Nah, kalau kita melakukan perlawanan, maka yang sedih iblis. Tapi kalau kita adem ayem, ya, dikelonin sama iblis, dibisikin sama iblis, sholatnya terus molor, terus ketinggalan, terus akhirnya menjadi kebiasaan. Sehari nggak sholat biasa, 2 hari nggak sholat, nah tadi akhirnya ujung-ujungnya hatinya menjadi gelap lagi. Gitu. Ini harisun alaikum, ini, ya, nyata bagi kita bahwa baginda Nabi, ya, istilahnya memberikan ajaran Islam yang kafah, yang sempurna, menyempurnakan Islam kita, iman kita, dan ihsan kita. Bil mu'minina, dengan orang-orang mukmin, ya, kita menjadi orang yang beriman, al-mukinin, ya. Orang yang mukmin itu siapa? Al-mukinin, orang yang yakin gitu loh. Contoh kita
terus disuruh puasa 30 hari. Ini kalau pakai logika akal, ngapain puasa capek-capek 30 hari? Karena kita iman, enteng saja. Itu. Ini kalau hati kita ada iman. Oh, ini perintah Allah. Oh, ini perintahnya Kanjeng Nabi. Sami'na wa ta'na. Sholat juga sama. 5 waktu. Itu. Paling berat subuh. Karena kita ada kecintaan, ada keimanan, enteng. Maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah gitu ya. Zuhur asar ya tinggal menyempurnakan gitu. Enteng karena ada mukinin gitu. Al-muwahhidin, dan senantiasa mengesahkan Allah. Jadi sholat yang dilakukan secara ikhlas, bukan karena riak lagi. Ya. Al-muwahhidin itu sikap hatinya sudah mengesahkan Allah. Ya, sholatnya ikhlas, tidak karena pengen dipuji orang, tidak ingin mendapatkan penghormatan dari orang, tapi sholatnya semata-mata karena Allah. Nah, ini sudah termasuk al-muwahhidin, tidak menduakan Allah. Al-mukhlisin, dan benar-benar sholatnya dilakukan secara ikhlas. Puasa ikhlas, sholat ikhlas, zakat ikhlas, infak ikhlas, kemudian haji ikhlas. Ini ciri-ciri bil mukminin tadi, yaitu orang yang ditandakan di dalam ayat ini sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, tentu umat yang memiliki keyakinan yang kokoh, memiliki sikap mengesahkan Allah, dan memiliki sikap senantiasa ikhlas di dalam menjalankan ibadah, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Itu ciri-cirinya ikhlas. Raufun, ya raufun, Allah yang sangat penyantun, jadi lembut, penyantun. Rahimun, ya raufun itu ya, sikap Nabi ya, ini sikap Nabi yang rauf, sangat penyantun. Rahimun, dan penyayang. Yarhamuhum, niscaya Nabi ya menyenangi umatnya. Ya, wa yardu anhum, dan Nabi juga ridho terhadap umatnya. Li khurujihim, karena keluarnya mereka andul matil kufri, dari kegelapan kekufuran, binuril imani, dengan cahaya iman. Itu. Jadi inilah ya sosok Nabi besar Muhammad SAW, ternyata sebagai sebuah ya cahaya dalam hidup kita, menerangi keimanan kita. Jadi kalau kita melihat ya posisi kita yang berada di Pulau Jawa itu, kalau dulu andai tidak ada ya Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, ya mungkin masih ya akan menjadi pemeluk Hindu Buddha gitu. Tapi karena ada cahaya keimanan ya yang dibawa oleh para Wali Songo, kemudian turun temurun sampailah kepada kita. Lah, posisi kita saat ini akan menjadi generasi ya sebagai estafet, penerus. Penerus apa? Penerus dakwah Nabi Muhammad. Regenerasi itu selalu ada. Cahaya-cahaya keimanan, keislaman harus kita dakwahkan, kita sampaikan ke publik. Zaman sekarang pintu-pintu dakwah terbuka ya. Bisa melalui online, bisa melalui medsos, itu semua pintu dakwah. Kalau kita ngajak satu kebaikan kemudian diikutin orang, itu pasti memiliki pahala yang akan masuk ke dalam diri kita tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Ini sesuai dengan hadis Nabi ya, barang siapa yang man sanna sunnatan fil Islam, barang siapa yang membuat satu tradisi atau sunnah yang baru, maksudnya yang tidak bertentangan dengan syarak ya, seperti kayak dakwah di zaman modern, online dan sebagainya, ini kan sunnatan hasanah
tradisi yang baik. Zaman Nabi nggak ada. Oh ini bid'ah iya, gitu. Tapi ini positif, ya sunatan hasanah. Falau ajruha, orang yang melakukan inovasi-inovasi dalam dakwah, ya itu falahu ajruha, dia akan mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha, dan orang yang akan mengamalkan itu pun dia mendapatkan pahala. Nah ini kalau sunatan hasanah. Jadi pintu terbuka ya bagi umat Nabi Muhammad untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan yang bisa memiliki nilai positif dan sebagai investasi ukhrawi. Mudah-mudahan ya kita sebagai generasi yang bisa meneruskan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sudah 14 abad lalu, dan mudah-mudahan kita bisa terus mendakwahkan untuk masyarakat, terutama lingkungan kita dan orang-orang terdekat kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Ya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita. Jadi berarti masih ada satu ayat ini. Mari kita lanjutkan dengan zikir. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad suratan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tuhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una bin galatin bil asra wa min jamil hayrati wal hayati wal Allahumma ighfir lana dhunubana wa li mahmud syukra majil aulatan wa talamidana wa duriyatana min ahli ilmi wa ahli khair waj'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma iftah qulubahum bi nuril ilmi wa nuril ma'rifah. Allahumma zajjilna min makarimil akhlaq wa khashinil adab bi hulusiniyah wa bi tamami syari'ati wa tariqati wal haqqi wal ma'rifati bi rahmati ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.